rasa khawatir, dan pengharapan kepada Allah. Seyogianya seperti itu. Kita takut, kita khawatir tidak diterima, tapi kita berharap untuk diterima oleh Allah. Ya, jadi saya ulangi kata Imam Al-Ghazali, kita setelah melakukan amal ibadah, apakah itu sholat, apakah itu puasa misalnya, itu harus berada antara al-khauf war raja. Rasa khawatir, rasa takut, tidak diterima itu amalan ibadahnya, tetapi juga ar-raja, ada pengharapan. Ya Allah, Engkau Arhamur Rahimin. Ya Allah, Engkau Maha Rahmat. Ya Allah, mungkin amal saya banyak kekurangannya ya Allah, tapi Engkau Maha Pengampun ya Allah. Terimalah doa saya ya Allah. Terimalah amal ibadah saya. Seperti itu. Ar-raja, bentuk pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, para jamaah sekalian, kita sekali lagi meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar seluruh amal ibadah kita ini insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah. Ya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar." Berapa banyak orang yang bangun malam, tahajud, qiyamul lail, ternyata kata Nabi tidak mendapat apa-apa dari bangun malamnya. Dia hanya mendapatkan as-sahar. As-sahar artinya begadang. Ya sudah, cuma dapat begadang saja, enggak dapat apa-apa. Wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak kata Nabi orang yang berpuasa tetapi tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali cuma haus saja dan lapar. Begitu masuk maghrib sudah tidak dapat apa-apa. Ya, artinya para rawuh, para jamaah, ada orang itu yang amalannya seperti itu. Ada orang itu yang tidak mendapat pahala dari amalannya karena ada sesuatu yang dia lakukan. Karena ada sesuatu yang dia perbuat sehingga menjadikan amalnya tadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya, Rasulullah menyebutkan ada beberapa hal yang kalau dilakukan oleh orang yang berpuasa itu membatalkan pahala puasa. Dia tidak mendapat pahala. Apa contohnya? Al-kadzib, bohong. Orang alecek bulan Ramadan. Ini kan sobung penceran, nah, tidak ada pahalanya. Makanya sampean jangan bohong, jangan berdusta. Apa bohong itu? Bohong itu kalau definisi singkat ya, al-ikhbar bi ghairil waqi'. Yang dikatakan bohong itu kata ulama mengabarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta. Itu namanya bohong. Ya, saya kasih contoh yang gampang saja. Beten kaula samangken nika ngangkui songkok bernapote. Ada orang mengatakan, loh, nika songkok na merah. Maka orang itu saya katakan sampean bohong. Kenapa? Karena menyampaikan tidak sesuai dengan fakta. Faktanya saya pakai kopiah pote. Lalu ada orang mengatakan merah, berarti bohong dia. 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu baru benar, jujur. Nah, tapi kalau ada orang bilang 1 tambah 1 itu 5, bohong. Nah, ini kan singkat para Rabu, definisi bohong itu apa? Mengabarkan sesuatu tidak sesuai dengan fakta. Makanya kalau kita ngomong hati-hati. Cek bertambahi. Nah ini kita kadang-kadang suka ngomong itu ditambah. Nah kalau sekarang istilahnya bumbunya katanya ya, bumbunya. Nah sampean bumbunya kebanyakan. Kadang-kadang itu cuma mungkin 1 meter, tapi karena kebanyakan bumbu tadi sampai 3 meter. Kadinto disebut al-kadzib, bohong. Dan itu membatalkan akan pahala puasa kita. Jangan bohong, calecek panjenengan. Sampaikan apa adanya, sampaikan sesuai dengan fakta, itu namanya
as-sidik, kejujuran. Nyawan seporah pegawai-pegawai, ya, mungkin ada perintah dari atasan untuk beli sesuatu, untuk apa, sampaikan apa adanya. Oh ya Pak, ini tadi biayanya sekian, ini uangnya adanya, dananya sekian, kurangnya sekian. Sampaikan apa adanya, itu berarti Anda jujur. Jangan ngeco. Jangan dana aslinya 1 juta dibilangnya 10 juta. Nolnya tambah situ, jadi 10 juta. Oh ya, ini ada keperluan mendadak, oh ini ada dana yang tidak terkira, ini begini, sampai jadi 10 juta. Anda berbohong. Ya Allah. Dan ini sekarang dianggap biasa. Dianggap biasa. Di sebuah instansi, beli peralatan, atau apalah keperluannya, mungkin cuma butuh sekian juta, ditulis sekian puluh juta. Bohong semua yang ada di situ. Setuju dosa. Mulai yang atas sampai bawah, setuju dosa. Kalau dia tahu itu bohong, kenapa dibiarkan? Kita jangan membiasakan diri berbohong. Jangan lecek para Rabu. Al-mu'min la yakdzib. Orang iman Kak Dinto tak kira lecek. Kalau dia berbohong, dia berkata tidak sesuai dengan fakta, itu adalah ciri orang munafik. Karena al-mu'min la yakdzib. Orang yang andi iman Kak Dinto tak kira lecek. Jadi enggak perlu kita menambah-nambahi sesuatu. Sampaikan apa adanya, sampaikan sesuai dengan fakta, itulah yang disebut dengan as-sidik, kejujuran. Contoh 1, berbohong. Kak Dinto menghabiskan ganjaran puasa. Nomor 2, al-ghibah, asan-rasan orang. Ya, berapa kali lesan kita ini ngerasani orang, tadi asan-rasan. Lalu ada yang mengatakan, loh Ustadz, itu kan memang ada pada orang itu. Misalnya ada si fulan. Si fulan itu orangnya begini. Lalu saya sampaikan, saya ceritakan. Sampai tahu si fulan, iya itu orangnya gini. Saya menyebutkan itu. Itu namanya saya ghibah, asan-rasan orang. Kalau Anda mengatakan, lu kan memang orangnya begitu Ustaz, ya itu namanya ghibah. Justru kalau tidak ada pada orang itu kita menambah-nambahi, itu lebih buruk lagi, namanya al-buhtan. Namanya al-buhtan, tuduhan. Itu namanya al-buhtan. Ini kan lebih berat boleh para Rabu. Lebih berat lagi. Jadi ayo tahan lisan kita, tahan mulut kita. Asan-rasan orang panjenengan. Dari segi apapun, mau segi fisiknya, ya, mau segi mungkin harta kekayaannya, tidak usah. Wah, orang tak andi dia, orang miskin, tidak usah ngurus orang sampean. Tidak ngurus orang panjenengan. Tetangga abangun Roma, epikirin kepi. Mak bisa bangun Roma, oleh di mabese. Deki tetangga mulai sepeda motor anyar, para telasan, dipikir juga. Dimasukkan ke pikiran. Mak bisa mulai sepeda motor. Cek kelakuan na pera alakuanno, gaji na pera sekoni. Mak bisa mulai sepeda motor. Paling kredit 15 tahun. Astagfirullah. Para Rabu, apa urusan kita dengan mereka? Tetangga kita mau beli rumah, mau beli mobil, mau beli sepeda motor, urusan mereka. Marok-norok sampean. Beden apa? Jangan semuanya kita masukkan ke kepala kita ini. Kepala kita ini kecil hadirin. Pasti masuk kapi kecetak ke. Tetangga abini boleh masuk. Tetangga mele mobil masuk. Tetangga mele anu masuk. Bagaimana kepala kita ini? Masya Allah. Ayo biasakan diri menjadi orang yang bersyukur kepada Allah. Tidak semua yang Allah berikan kepada orang lain itu menjadi satu kebaikan untuk Anda.
Mungkin kita mengatakan begini, nyaman andi mobil. Nyaman andi mobil, tak panas, ojen tak keojenan. Engki, dari satu sisi panjenengan ada bu ketika dinto, nyaman andi mobil ya. Aduh Alphard karena bagus, nyaman. Tapi di sisi lain panjenengan tak oning para Rabu. Makin mewah mobil itu, maka makin besar perawatannya, makin banyak kebutuhannya, bahkan mungkin pajaknya per tahun bisa beli sepeda motor. Masa oning panjenengan? Tak oning. Pokok andi mobil nyaman, Alphard yang terbaru, genteng karena engke genteng lagar. Tetapi lihat, berapa banyak orang kemudian tidak kuat nyicil karena kepingin nampak mewah, kepingin nampak sogi, melihat mobil tidak diukur dengan pendapatannya, akhirnya tak bisa majer cecelan. Ada mobilnya tadi diambil leasing, kita cukup, Romana juga diambil leasing, ya karena itu. Seorang nak menabi cepon ring coba, orang miskin macak sogi, wong melarat macak sugih. Tidak mengukur dengan kemampuan. Tahu saya megaya, Pak. Tahu saya megaya. Ki seorang lagi deki telasan sampean nika, saya megaya sampean, pebiasa. Engki, bener. Loh, bener apa bener nika? Ibu-ibu, saya megaya, pebiasa. Loh, ongkuan gak dinten. Saya mampunya begini, ya sudah itu. Saya tidak bisa beli baju baru, tak apa-apa. Apakah ada kewajiban hari raya harus pakai baju baru? Beda. Sobung. Apa sampean melihat dalam sejarah Rasulullah bahwa Nabi setiap hari raya pakai baju baru? Sobung. Apa sampean melihat bahwa Siti Aisyah istri Nabi, Siti Fatimah putri Nabi, setiap hari raya pakai baju baru? Sobung. Sobung gak dintu. Hanya kita-kita saja ini yang mengadang-adakan sesuatu, harus pakai baju baru, harus akan teh lampi, harus akan teh sepeda motor, harus pakai ini, harus pakai ini. Subhanallah. Kenapa ini? Kenapa setiap tahun seperti itu pikirannya? Teruma gaya ke orang. Demi Allah, seorang apa? Bu, 100% tidak ada ikhlas. Engki napa engki? Ayo kita pikir bersama-sama. Punten kula ada bu padi neka para Rabu, punten tak alarang, bu Ustadz alarang meleka lampi. Punten. Saya tidak melarang, silakan. Tapi ukur kemampuannya. Jaya megaya. Jangan kita riak pamer baju yang mahal di depan orang supaya dipuji. Kula gela siang neka niku berita. Masya Allah. Samangken nih Pak, ngetren di Jakarta. Kenapa? Persewaan iPhone. Ini kebetulan HP kula iPhone nih Kak. Persewaan iPhone para telasan nih. iPhone disewakan supaya apa? Orang itu mudik ke kampungnya nyambi iPhone. Seakan-akan sogi, ya reh HP. Menyabak pada ini ke Pak. Nah, tadi apa tahu gambar iPhone. Padahal nyewa. Masya Allah. Persewaan HP ini ke beda Jakarta. Supaya apa? Deki Peleman ke Madura, Peleman ke Kama ke Jawa Tengah, pas nyambi HP iPhone, Pak. Apa tujuannya? Pasti 100% ingin dipuji, ingin disanjung supaya ekoja sukses. Anak perantauan sukses. Bukti nah nyambi iPhone nyewa. Mulai nyambi mobil, sukses alhamdulillah. Mobilnya nyewa. Agak dinto. Kanjeng Nabi tak boron para Rabu. Rasulullah tidak mau kita seperti itu.
Makanya sampai ada syair yang mengatakan laisal id liman labisal jadid innamal id liman ta'atuhu lillahi tazid. Kak Dinto luar biasa. Ayo kita dengarkan. Apa kata ulama tadi? Hari raya itu bukan untuk orang berganti baju baru. Hari raya itu bukan untuk orang berganti baju yang baru, tapi hari raya adalah untuk orang yang setelah Ramadan bertambah ketaatannya kepada Allah. Setelah ibadah puasa, setelah dia dilatih kesabaran di bulan Ramadan, begitu keluar Ramadan, atam betakok dak Gusti Allah. Atam besemak dak pangeran. Tambah lancar sedekahnya, tambah banyak ngaji Al-Qur'annya. Itulah hari raya. Itulah hari raya. Punten. Beni untuk orang yang sakalang pianyar punten. Terus terang dekik sampai tengku telasen. Teka saya tak puasa, noro atelasen kia. Engki bener. Saya tak puasa atelasan. Saya tak bojong atelasan. Akalang pianyar. Jala kadung mele kalang pina. Kadung mele, tak yang kuya. Padahal tidak berpuasa dia selama Ramadan dan dia tidak menjalankan kewajiban sholat di bulan Ramadan tapi atelasan. Nah, ini kabar Rabu. Jadi mohon jangan bergaya nanti hari raya tak perlu. Ngangku pebiasa pun. Engkiman berdasi anyar, angku si anyar tak apa-apa. Silakan, tapi tidak perlu bergaya-gaya, tidak perlu. Pola nasarong BHS, cepet buka pak. Hah? BHS, cepet buka. Mulai oning setuju BHS. BHS, harga petong juta, harga belum juta, subhanallah. Ada seorang ulama, kula pernah baca Kak Dinto, asmana Al-Imam Abdullah bin Husin bin Thahir. Beliau ini kebetulan ada salah satu anaknya, anak perempuannya, pergi ke luar. Ya, dari Hadramut pergi keluar Hadramut, keluar Yaman, dan alhamdulillah sukses, pasoki. Jadi anak perempuan tadi jadi orang kaya, peleman ke Hadramut, nyambi emas, gelem. Emas. Begitu pulang, Masya Allah, datang ke rumah ayahnya tadi, ke rumahnya Al-Imam Abdullah bin Husin bin Thahir. Pas nengku, tangan anak soge, nyambi emas, nyambi gelang banyak, diambil itu gelangnya, dihancurkan. Bukan bangga, ayahnya tidak bangga. Padahal anaknya sukses, gelang gelang, Masya Allah emas. Tapi oleh beliau Al-Imam Abdullah bin Husin bin Thahir, kalak gelang-gelang ruah, pancur pak. Sampai anak itu nangis. Maka anak itu datang kepada ibunya. Umi, apa bapak Ria? Kenapa abi ini? Kok gelang saya dihancurkan? Mahal itu. Larang. Ayo kita dengarkan baik-baik. Apa kata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husin bin Thahir? Kata beliau, aku lebih baik menyebabkan satu perempuan menangis daripada ratusan perempuan lain menangis. Kira paham dan apa paham panjenengan? Kita paham Ki? Lebih baik saya membuat satu perempuan anak saya, ini si Fulana tadi, nangis daripada membuat ratusan orang menangis. Artinya apa? Karena dia tampak kaya, punya emas, punya gelang. Nanti kalau dia keluar rumah dilihat oleh wanita-wanita dan orang itu semuanya kepingin seperti ini. Jangan menareng bini sampean. Pasti tero. Tanya aki ibu-ibu nih kah? Engki bu? Pasti tero. Aduh, geleng Masya Allah. Itu kan menyakiti perasaan orang. Orang tidak mampu beli, lalu anak kita pakai gelang-gelang
Ya Allah, menyakiti perasaan orang yang tidak mampu, menyakiti perasaan wanita-wanita yang tidak bisa membeli emas seperti itu. Maka kata beliau, lebih baik satu perempuan yang menangis daripada ratusan perempuan lain menangis. Itulah orang tua zaman dulu, para rabuh. Tidak mau anaknya pamer. Tidak mau anaknya pamer. Men semangken katina apa? Tebelik. Mentelasen, soro angkui kabeh. Soro angkui kabeh, bing angkui geleng bing, 1 kilo angkui kabeh jan. Lo, ere kenapa? Setora magaya. Istrinya juga begitu, dek angkui kabeh kalung saya dari Mekah Arab Saudi. Angkui 1 kilo geleng, saya kalung angkui kabeh. La ilaha illallah. Maka jadilah hari raya ajang untuk pamer semakin nikah. Terus terang. Pamer harta, pamer mobil, pamer emas. Mana telasen. Yang ku ikapi gelengah. Yang ku ikapi kalungah. Jor-joran, cara yang jaba jor-joran. Masya Allah. Ayolah. Hal-hal yang kurang baik seperti itu, para rabu, kita rubah. Pandangan kita, image kita, hari raya harus tampak mewah di depan tetangga. Ini kebuang. Hari raya saya harus tampak perfect, tampak sempurna di depan masyarakat. Saya harus dipuji, saya harus disanjung oleh masyarakat. Kadin terbuang, Pak. Sampai pakai baju yang bagus, yang bersih, asarong, pasai, mangkat apa jeng id panjenengan. Silaturahmi dia tetangga, dia teretan, asalaman, nyon sepora. Itulah yang diharapkan, bukan pamer-pamer, bukan. Rasulullah tidak ridho itu. Rasulullah tidak akan ridho kalau kita silaturahmi hanya sekedar untuk memamerkan harta kita. Punten. Ibu-ibu ngakui geleng nih, geleng 1 kilo yang kui kapi. Engki, nek sekolah ni taranga ke atas. Iya, beri ruan, taranga apa dia nek? Apa? Sobat je temu geleng ruah. Geleng kana, masya Allah. Pon jelas insya Allah lagi. Insya Allah hari Senin barangkali hari Senin kita sudah masuk hari raya. Insya Allah. Moga-moga tetap sehat walafiat panjenengan. Amin. Mesosah atina Kanjeng Nabi Muhammad. Jangan kemudian kita menyusahkan hatinya Rasulullah dengan membuat umat Rasulullah bersedih. Jangan membuat sedih hatinya Rasulullah dengan membuat umat Nabi Muhammad hatinya bersedih gara-gara mereka tidak punya, mereka tidak mampu apa yang kita punya tadi itu. Minta tolong, cek pamer sampean, cek pamer. Tina tekan di mobil, mempalo cangkui mobil, cabak mobil. Menparlo cangkui mobil. Demah sampean, ieu mah gaya demah. Menyakit hati Rasulullah. Karena kalau tujuannya tidak lillahi ta'ala, tujuannya hanya sekedar mau pamer supaya orang tahu saya kaya, saya sukses, Rasulullah tidak ridha hadirin. Tak ridho Kanjeng Nabi Muhammad. Man adza musliman faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Siapa orang yang menyakiti perasaan orang Islam, kata Nabi, maka dia menyakiti aku. Yang menyakiti aku berarti menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, hari raya yang akan datang ini kita maknai dengan apa? Dengan saling berbagi. Ayo, tore Pak, sampai sesoki yang Allah kasih kelebihan, ayo kita berbagi, tore. Makanya ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu kita berbagi kesenangan. Mungkin di sana ada orang yang tidak makan, tandi beras, kita kasih beras sebagai zakat fitrah. Ayo kita kasih sedekah mereka al-fuqara wal masakin. Itu yang seharusnya. Bukan pamer-pamer, bukan. Ringankan hajat saudara kita, bantu hajat mereka. Man qadha
li akhihil muslim hajatan min hawaijid dunya qadallahu lahu sab'ina hajatan min hawaijil akhirah adnaha al-maghfirah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Tabuna Kanjeng Nabi pasera orang si abentoh de hajat teretanna etunnya satu hajat, maka Allah akan membantu hajatnya 70 hajat di hari akhirat. Sampean abentoh situng hajat teretanna panjenengan etunnya, Allah akan membantu 70 hajat kita besok di akhirat. Adnaha, yang paling ringan adalah al-maghfirah, mendapatkan ampunan Allah. Ayo bantu hajat saudara kita. Jangan menutup mata kita. Jangan menutup mata pura-pura tidak tahu kalau sampean punya saudara yang miskin. Jangan pura-pura tidak tahu kalau kita mungkin punya paman yang miskin. Jangan pura-pura tidak tahu kalau bibi kita mungkin miskin. Jangan pura-pura tidak tahu. Wa afdalus shadaqah, seutama-utama sedekah adalah sedekah yang diberikan kepada keluarga, kepada kerabat. Makanya ulama enggak ada para rabu, saking pentingnya memperhatikan kerabat atau keluarga, sedekah atau zakat itu yang paling utama diberikan kepada keluarga yang miskin. Nah, ulama enggak asaos kak dinto. Punten, bukan saya memaksa, hanya mengingatkan bahwa zakat fitrah panjenengan, sedekah panjenengan neka langkong sae paling afdol itu diberikan kepada keluarga yang miskin. Iya. Bahkan Masya Allah, dalam fikih neka disebutkan waktu zakat fitrah, waktu pembagian zakat fitrah itu sudah boleh sejak awal Ramadan. Sudah boleh sejak awal Ramadan, neka ampun oleh. Sampai kapan? Sampai hari raya, yang paling utama hari raya ba'da subuh sebelum sholat id. Misalnya besok telasan neka hari Senin, neka yang paling afdol, yang paling utama untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah Senin pagi mari subuh sampai sebelum sholat id. Neka mana bisa sampean nyari yang paling afdol. Nah, tapi kan subuh telasan neka orang sibuk kabeh. Bener nggih? Orang sibuk semua, akhirnya orang-orang semuanya umumnya zakat fitrah malam telasan, malam hari raya. Kita apa-apa? Padahal sebetulnya sejak awal Ramadan kita sudah boleh zakat fitrah. Semakin neka oleh. Nah, tapi rupanya panjenengan kita maka luar gitu. Kita gitu nantos napa? Malam telasan. Oh bede semare. Bagus. Dan neka seporana tore edi ngaki besai. Kenapa saya katakan bagus? Kalau perlu sebelum hari raya sudah kita bagikan zakat fitrah. Kenapa? Sebab begini, kalau orang miskin itu kita kasih beras mungkin tanggal 5 Ramadan atau tanggal 10 Ramadan, maka beras itu bisa dimanfaatkan untuk makan sahur, untuk berbuka puasa, atau kalau ada lebihnya mereka bisa jual. Mereka bisa jual andi PC. Lemen sampean setuju pas malam telasan kapi malam telasan. Orang miskin ni kak bersebanyak pak atau buk compok na. Jual ke siapa malam telasan? Bener ki? Loh, ini harus kita pahami. Dan sampean mengeluarkan zakat fitrah malam hari raya itu bukan lebih afdol, bukan pak. Ini harus dipahami konteks ilmu fikih. Mengeluarkan zakat fitrah malam hari raya bukan lebih afdol, enggak, pada sama. Justru kalau mau cari yang afdol, subuh telasan sampai sebelum sholat itu waktu yang paling afdol. Benih malam telasan, benih. Nah cuma kalau saya jadi pertanyaan, kenapa kok kita semua hampir rata-rata malam telasan semua?
Hampir malam hari raya semua. Sehingga orang miskin itu beras banyak cumpun Pak. Berasnya banyak. Padahal mungkin dia butuh uang. Dalam mazhab Syafi'i tidak boleh zakat fitrah diganti dengan uang. Kan begitu dalam mazhab Syafi'i. Coba sampean sebelum hari raya 5 hari, 10 hari ngasih zakat fitrah, maka mereka ada kesempatan untuk menjual berasnya. Atau sebagian dipakai untuk makan sahur, untuk berbuka puasa. Nah, ini saya hanya memberi pencerahan saja. Cek nantos telasan, pak keluar semakin pak keluar. Sudah nanti habis pengajian ini sampean pulang keluarkan zakat fitrahnya semua. Ya, iya. Cek nantos malam telasan sampean. Ongkuan. Neser koresi miskin gak dinto. Malam telasan perlu BC. Si bodoh beras numpuk compok do rumah. Itu udah kesapa beras dia. Orang lah sibuk takbiran macam-macam. Ini yang harus kita pahami. Jadi sebelum hari raya, sebelum malam hari raya sudah keluarkan zakat fitrah. Baik, zakat fitrah waktunya adalah sampai sebelum sholat Id. Oke. Tapi dalam fikih disebutkan kalau kita ingin memberi zakat fitrah itu karena yang paling utama adalah kepada keluarga, kepada kerabat. Ternyata kerabat kita itu enggak ada di tempat. Adanya nanti jam 9 pagi, telasan. Jam 9 pagi, maka kata ulama, untuk kejadian ini boleh dimundurkan walaupun setelah sholat Id. Walaupun setelah sholat Id, sampean boleh mengundurkan zakat fitrahnya. Kenapa? Dengan alasan nantos tretan semiskin kita datang. Ini saudara saya belum datang, katanya nanti jam 9 datang. Tidak apa-apa, sampean undurkan, sampean pemundur supaya tetap diberikan kepada keluarga yang miskin. Sampai seperti itu. Utamakan keluarga. Utamakan famili, utamakan kerabat daripada orang lain. Nah, semakin orang nikah banyak lebih mementingkan orang lain daripada saudaranya sendiri. Oh, menkatretan cerai. Kalau ke keluarganya tak pernah, tapi men ke orang, cek lambek nah. Langsung keluar. Ketretan sobu. Nah, ini salah. Ya, salah. Kalau ada yang mengatakan, iya Ustaz, kula ini kan di tretan miskin. Terus, tapi orang tak pati saya ke kula. Kurang baik dengan saya, misalnya. Ini saudara saya ini mungkin sepupu atau 2 pupu, telopopo ini kan miskin, tapi tak pati bagus ke kula. Apa? Kurang ajar orang enggak? Telepon Kanjeng Nabi. Justru sodako itu lebih bagus, lebih utama diberikan kepada orang yang seperti itu. Yang dia ndak akrab, yang dia ndak baik sama kita, kita kasih sedekah, itu pahalanya lebih banyak. Kenapa? Karena kita juga mujahadah. Kita melawan nafsu. Cepon nafsu. Ma bagia karu wajak ruwa tak pernah nyapa kakeh. Ma bagia karu wajak ruwa tak pernah entar kecompok kebungkona kakeh. Itu justru yang kita kasih, pahalanya double sampai. Nah, ini para rawuh, saya betul kaula muljaki, jadi tore harus dipahami dengan benar, dengan baik, bahwa tetap zakat fitrah atau sodako yang sampean keluarkan itu yang paling utama diberikan kepada keluarga yang miskin, saudara, sepupu, paman, bibi, mendoan, dupopo, telopopo, itu lebih diutamakan. Walaupun mereka tidak pernah ke rumah, tetap dikasih. Walaupun mereka tidak baik sama kita, tetap kita kasih. Itu justru pahalanya akan lebih banyak lagi. Alhamdulillah. Para Rabu, sebatan kalau muljaki, saya terakhir, toreh, kula sarang panjenengan padanya ondak Gusti Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita menjadi orang-orang yang amalnya diterima oleh Allah. Amin. Puasanya diterima oleh Allah. Solatnya diterima oleh Allah. Sedekahnya diterima oleh Allah. Mudah-mudahan
Ramadan Kak Dintoh tidak menjadi Ramadan terakhir kita, insya Allah. Kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang, insya Allah. Sekali lagi para Rabu, jangan sampai nyake atina orang Islam. Jangan menyakiti hati saudara kita dengan sampai pamer harta, pamer kekayaan. Jangan menyakiti perasaan saudara kita, karena itu menyakiti Rasulullah SAW. Kalau menyakiti Rasulullah berarti menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadi orang yang tawadu. Amin. Walaupun kita kaya, jadi orang kaya yang manfaat untuk umat Nabi Muhammad. Kalaupun kita jadi orang yang kaya, jadi orang kaya yang barokah hartanya, insyaAllah. Muka-muka betul kau lihat seterjenah. Isapora sadang Gusti Allah. InsyaAllah Ramadan ini tidak menjadi Ramadan terakhir kita. Kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, wa Ya Akramal Akramin. Ya Allah, jadikanlah kami semua hamba-hambamu yang saleh. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh solehah, zuriya kami zuriya soleh solehah. Ya Allah, jangan jadikan ini Ramadan terakhir ya Allah untuk kami. Ya Allah, berikan kami panjang umur, berikan kami sehat walafiat, berikan kami kesempatan ya Allah untuk bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang ya Allah. Ya Allah, mungkin Ramadan tahun ini ya Allah banyak kekurangan, banyak kekhilafan yang kami lakukan ya Allah. Sempurnakanlah ibadah kami ya Rabb. Tammim taksirana ya Allah, tammim taksirana ya Allah. Sempurnakan yang kurang dari amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua, orang tua kami, saudara-saudara kami semua kaum muslimin, min ibadikal muttaqin, menjadi hamba-Mu yang bertakwa, menjadi hamba-Mu yang bertakwa ya Allah dengan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Allahumma ya Rabb. Ya Allah, para malaikat bahkan tumbuh-tumbuhan semuanya menangis ketika Ramadan akan meninggalkan kami ya Allah. Maka kami layak untuk menangis ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin, wa Ya Akramal Akramin, rahmatak wa maghfiratak, ampunanmu, rahmatmu yang kami harapkan ya Allah. Ya Allah, rahmatmu dan ampunanmu yang kami harapkan ya Allah. Malaikat menangis, tumbuh-tumbuhan menangis, bumi dan langit menangis, karena Ramadan akan meninggalkan kami ya Rabb. Maka kami lebih pantas untuk menangis ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, wa Ya Akramal Akramin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar, wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. إله إلا الله استغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا